Petronas dapat 2 telaga minyak terbesar di Indonesia? Malaysia memang memiliki ambisi dan target untuk menjadi negara maju tahun 2025. Bahkan, beberapa pihak memprediksi. Namun, hingga saat ini, Malaysia masih dikategorikan sebagai negara berkembang oleh banyak lembaga internasional. Yang heboh itu netizen dari Indonesia yang mengabarkan Malaysia akan menjadi negara maju di tahun 2025. Sudah tahun 2025 kemudian heboh lagi Malaysia nggak jadi negara maju di tahun 2025. Dan kadang saya itu heran ya, maksud dan tujuannya itu apa? Kalau membuat video, hendaklah membuat video yang kiranya hal-hal positif yang tentu bisa dicontohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ramai sekali YouTuber-YouTuber segelintir ya. Ini tidak semuanya. Segelintir dari Indonesia yang mengabarkan katanya ringgit melemah setelah Indonesia join dengan BRICS. Ini kan suatu berita yang bohong. Dan pada faktanya ringgit sekarang itu kukuh loh. Lihat, ini berita resmi dari media, tidak hanya asal bicara, tidak hanya asal membuat berita kemudian disebarluaskan. Padahal berita-berita terkait ringgit lemah itu di tahun 2022. Dan itu tidak terus dibilang lemah terus ekonominya lesu. Enggak, pada kenyataannya Malaysia semakin maju ke hadapan dari tahun ke tahun. Bahkan perusahaan-perusahaan milik pemerintah Malaysia itu lebih maju loh dibandingkan perusahaan milik negara Indonesia. Contohnya Petronas yang sekarang mengembangkan sayapnya ke Indonesia. Kemudian perusahaan maskapai penerbangannya seperti AirAsia. AirAsia ini juga milik orang Malaysia. Kemudian Malaysia Airlines juga begitu sangat pesat di dalam kemajuannya. Kemudian perusahaan pesawat terbang milik Indonesia, Garuda Indonesia, dilaporkan katanya menanggung kerugian. Kemudian Pertamina katanya juga rugi. Kenapa sih kalau perusahaan-perusahaan milik negara kita ceritanya itu selalu rugi dan rugi? Kenapa? Padahal kalau kita naik pesawat juga tidak ngutang, kalau kita beli minyak juga tidak ngutang. Lalu bagaimana kabar dengan perusahaan-perusahaan daripada Malaysia ini yang semakin maju ke hadapan? Dan kenapa Malaysia bisa menjadi negara yang begitu pesat di dalam pertumbuhan industrinya, kesehatannya, pendidikannya? Kenapa negara kita tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya? Seperti Vietnam juga makin maju ke hadapan, Singapura. Ayo Indonesia pasti bisa. Dan untuk sahabat-sahabatku, jika membuat video, kurang-kurangilah untuk membuat video berita yang tidak sesuai fakta terkait negara tetangga kita. Indonesia dan Malaysia itu kan negara yang sangat bersahabat baik. Banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, jumlahnya jutaan. Lalu kenapa suka membuat berita yang tidak sesuai fakta? Dan pada faktanya orang-orang di Malaysia, jika orang Indonesia datang ke Malaysia, contoh kecilnya lah, kemarin kan ada 2 orang daripada Indonesia yang berangkat ke Mekah dengan jalan kaki. Di Malaysia luar biasa sambutannya, begitu sangat ramah tamah. Bahkan di kolom komentar saya membaca ya pernyataan dari netizen. Awalnya saya khawatir 2 orang ini jika melintasi Malaysia, kira-kira nasibnya seperti apa. Dan tak sangka ternyata tak seburuk yang ia pikirkan. Mungkin netizen ini itu terpengaruh dengan berita-berita bohong yang tidak sesuai fakta. Oke, kita simak video berikutnya. Petronas dapat 2 telaga minyak terbesar di Indonesia? So, Petronas sekarang dah mula melabur secara besar-besaran dekat Indonesia dan berjaya memperoleh perkongsian untuk 2 telaga minyak dan gas antara yang terbesar di Indonesia, iaitu lapangan blok gas Masela dan projek lapangan minyak dan gas Bobara dekat Papua Barat. So, Petronas pada tahun 2023 telah membeli 15% pelaburan Shell dekat lapangan gas Masela. Benda ni untuk membantu Indonesia mengeluarkan hasil minyak 1 juta tong sehari dan 12 bilion kubik gas sehari. Bagi membolehkan Indonesia ni memenuhi keperluan domestik diorang. So, lapangan blok gas Masela ni dilaporkan merupakan antara lapangan gas dan minyak terbesar di Indonesia dengan anggaran simpanan gas yang mampu mengeluarkan sebanyak 9.5 juta tan LPG setahun.
dan 4.25 juta kubik padu sehari sehingga tahun 2055. Manakala Petronas turut memperoleh perkongsian pengeluaran dalam projek lapangan minyak dan gas berbara dekat Barat Jawa yang mempunyai simpanan sebanyak 6.8 bilion ton minyak, dan ia merupakan projek laut dalam pertama Petronas di Indonesia sebagai operator. Petronas melabur di Indonesia dan tentunya ini keuntungan untuk dua-dua negara. Jadi kalau dari segi pandangan saya, jika Petronas melabur dan berkolaborasi dengan Pertamina, ini sesuatu kerjasama yang sangat bagus. Sebab Indonesia dan Malaysia ini kan jaraknya begitu sangat dekat, dan tentunya untuk mengukuhkan hubungan yang makin erat antara Indonesia dan Malaysia. Ini keren dan luar biasa ya. Dan mudah-mudahan Petronas dan Pertamina maju ke hadapan bersama-sama. Keren luar biasa. Dan Petronas ini hasil daripada minyak dan keuntungannya ini juga dipersembahkan untuk para warganya. Luar biasa. Dan itu mendapat iktiraf atau mendapat penghargaan dari dunia. Salah satu brand yang begitu sangat-sangat menginspirasi. Petronas luar biasa. Lalu bagaimana dengan dunia penerbangannya, yaitu Malaysia Airlines, AirAsia. Mungkin sebagian netizen sering salah anggap ya, seolah-olah AirAsia ini punyanya Indonesia, tetapi salah. AirAsia ini kepunyaannya Malaysia. Kita reaction videonya bersama-sama. Baru-baru ni aku nampak satu ranking yang mana mereka listkan syarikat penerbangan terbaik dekat semenanjung Asia. Okey, dekat Asia Tenggara lah maknanya. Yang pertama, of course lah, kita ada Singapore Airlines. Bukan setakat terbaik dekat Asia Tenggara ataupun Asia, bahkan antara yang terbaik dekat dunia. Aku dah pernah pun naik kapal terbang Singapore Airlines. Memang selesa, makanan dia pun sedap. Memang aku puas hati. Kemudian kita ada Thai Airways daripada Thailand. Sejujurnya aku tak pernah naik lagi, sebab kalau nak pergi Thailand mesti naik Air Asia kan. Kemudian kita ada Philippine Airlines, kapal terbang yang selesa, besar dan murah juga. Kalau korang nak ke Jepun, kadang-kadang nak dapatkan tiket murah, boleh naik Philippine Airlines ni. Cuma transit dia lama lah, 1 hari kot. Untuk Malaysia, kita ada Malaysian Airlines, yang mana yang aku suka pasal Malaysian Airlines, kita boleh dapat makanan free terus atas kapal terbang dan juga luggage free walaupun 10 kilo. Kemudian yang lebih murah kita ada Air Asia, memang terkenal dengan penerbangan murah AirAsia untuk orang-orang yang jaga bajet. Tapi korang kena faham lah, bila naik Air Asia ni confirm kena sidai. Itu saja guys. Macam biasa, korang yang suka konten-konten isu semasa, info terkini, tekan butang follow. Amerika Syarikat adalah antara pelabur utama di negara kita. Setakat ini, pelaburan US telah mewujudkan hampir 313,000 pekerjaan. Dalam sektor pembuatan, 89% pekerjaan di syarikat US diisi oleh rakyat Malaysia. Paling best, purata gaji syarikat US di Malaysia ialah RM6,553 sebulan. Jadi, pelaburan US memang banyak membawa manfaat kepada syarikat dan pekerja Malaysia. Apa pendapat pelabur Amerika Syarikat tentang Malaysia? Dewan Perniagaan Amerika Malaysia baru-baru ini telah mengadakan tinjauan di kalangan ahlinya. 60% daripada syarikat pembuatan Amerika yang telah bertapak di Malaysia merancang pelaburan tambahan dalam 5 tahun akan datang. Keyakinan para pelabur US ini mencerminkan kepercayaan mereka kepada dasar kerajaan sedia ada. MITI akan terus berusaha menarik pelaburan bagi mewujudkan pekerjaan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Luar biasa. Negara tetangga yang satu ini, Malaysia. Ini dia alasan Malaysia cocok banget buat kalian trip pertama kali ke luar negeri. Apalagi travelernya kayak gue yang bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Bisa dibilang orang Malaysia masih ngerti bahasa Indonesia. Alasan pertama, tiket ke Malaysia itu termasuk murah. Biasanya PP itu 1 jutaan, tapi kalau lagi hoki di bawah 1 juta. Alasan kedua, transportasi di Malaysia itu murah dan gampang dimengerti. Jadinya kemana-mana cukup naik transportasi umum. Yang ketiga, destinasinya banyak dan rata-rata biaya masuknya gratis. Nggak kayak di Kabupaten Konoha, udah bayar parkir berkali-kali dan hotelnya berkali-kali. Yang keempat, harga hotelnya masih affordable. Ditambah banyak banget promo di aplikasi AirAsia Move. Ada promo Hotel Plaza diskon sampai 240.000 untuk semua hotel. Berlaku sampai 19 Januari 2025. Dan terakhir, rasa makanannya masih cocok banget untuk lidah orang Indonesia. Terus gampang juga cari makanan yang halal. Itu dia 5 alasan kenapa kalian wajib banget ke Malaysia. Apalagi trip pertama kalian ke luar negeri. Brand Malaysia yang ada di Indonesia dan mungkin kamu konsumennya.
Salah satu maskapai dengan harga terjangkau dan disukai orang-orang ternyata adalah maskapai terbesar di Malaysia. Perusahaan retail yang bergerak dalam bidang produk rumah tangga ini ternyata bermula dari negeri jiran. Aplikasi yang gak asing lagi bagi para locker hunter. Bersyukur banget kalian yang dapat pekerjaan lewat aplikasi ini. Departemen store asal Malaysia yang pernah ada di Indonesia. Ya walaupun sekarang udah tutup. Produk kopi asal Malaysia. Jujur gua belum pernah ngerasain produknya ataupun mampir ke kafenya sih. Garuda Indonesia sungguh mengecewakan. Serius, siap dengan kualitas pelayanan sebaik ini, maskapai plat merah kebanggaan bangsa kita masih saja kalah dari Singapore Airlines yang meraih begitu banyak pencapaian dari beragam kategori. Dari pengalaman terbang dengan Garuda Indonesia, ketepatan waktu, pelayanan flight attendant yang ramah, dan kualitas meal bisa dibilang sangatlah baik. Tapi kenapa ya Garuda Indonesia masih saja dinilai tidak lebih baik dari Singapore Airlines yang didaulat menjadi maskapai terbaik dunia? Bahkan dalam kategori Worst Top 10 Airline of 2023, Garuda Indonesia tidak mendapat panggung sama sekali. Garuda Indonesia justru berada di posisi 30 dari 100 airline terbaik dunia versi Skytrax. Hanya selisih satu anak tangga dengan AirAsia di ranking 31. Menurut teman traveling, kenapa maskapai Garuda belum sanggup mengejar ketertinggalannya dari Singapore Airlines? Share opini kalian di bawah ya. Garuda makin hilang pamor. Rius, sebelumnya di urutan 30, kini Garuda Indonesia turun di posisi 34 dalam list Worst Top Airline versi Skytrax. Prestasi ini bahkan tidak lebih baik dari AirAsia dan Scoot, dua maskapai budget atau low cost carrier yang berada di urutan 30 dan 32. Pamor terbaik untuk kategori World Best Airline Cabin Crew sebelumnya pun merosot di posisi ketiga setelah tergeser oleh Singapore Airlines. Yap, Garuda Indonesia tidak berhasil mempertahankan pencapaian atas kategori Cabin Crew dunia terbaik setelah jadi paling juara selama 6 kali. Salah satu prestasi terbaik sang burung biru Garuda Indonesia edisi kali ini adalah Best Cabin Crew in Indonesia. Garuda Indonesia harus segera berbenah biar tidak cuma jadi ikan paling besar di akuarium kecil. Gimana menurut teman traveling? Apa yang membuat Garuda Indonesia turun pamor? Tulis opini kalian di bawah ya. Dan pada ujung-ujungnya Malaysia selalu mendahului Indonesia. Salah satunya investor lebih percaya kepada Malaysia. Kemudian dari sektor penerbangan Malaysia juga semakin lebih unggul. Kemudian brand-brand Malaysia ternyata juga terkenal di Indonesia. Wah, ini sesuatu yang sangat keren dan luar biasa. Dan investor yang berlabuh ke Malaysia makin percaya kepada Malaysia. Keren sih negara tetangga kita yang satu ini. Malaysia selalu membuat kagum orang Indonesia. Ketika masnya datang kali pertama ke Malaysia dibuat kaget dengan tempat wisata di Malaysia yang sangat menarik. Kemudian harga makanan yang begitu sangat murah dan tidak susah untuk menemukan makanan halal. Tidak susah untuk menemukan makanan halal. Dan makanan Malaysia dengan Indonesia kurang lebih sama dan cocok untuk lidah orang Indonesia. Bahkan masnya seorang konten kreator pun menyarankan untuk teman-teman dari Indonesia kalau mau menikmati suasana di negara orang kali pertamanya, dia sarankan untuk datang ke Malaysia. Banyak wisata gratis, tidak seperti di Konoha yang banyak pungli, bayar ini, bayar itu. Kalau di Malaysia itu nggak ada. Sebab itu Malaysia menjadi salah satu destinasi wisata pelancongan yang sangat nyaman. Dan harapan saya sebagai orang Indonesia mudah-mudahan ya pungli itu segeralah dituntaskan ya, supaya para pelancong ketika datang ke Indonesia itu juga merasa sangat nyaman. Lalu kunci kesuksesan apa sih yang membuat Malaysia semakin maju ke hadapan? Oke, kita langsung simak video selanjutnya. Malaysia adalah negara di Asia Tenggara yang merdeka pada tahun 1957 setelah dijajah oleh negara-negara barat selama ratusan tahun. Namun Malaysia telah mengalami kemajuan pesat di berbagai sektor pembangunan sehingga Malaysia boleh dikata kesuksesannya telah terkenal di dunia alias mendunia, sehingga mungkin telah membuat iri oleh banyak negara dalam makna positif, yakni menginspirasi dan memotivasi untuk meraih kesuksesan seperti yang diraih Malaysia. Adapun kesuksesan Malaysia yang kesohor di dunia di antara yang dapat dikemukakan dalam forum ini seperti dikutip dari info artificial intelligence dan berbagai sumber info lainnya adalah sebagai berikut ini. Malaysia telah mencapai kesuksesan yang signifikan dalam berbagai bidang, baik secara nasional maupun internasional. Berikut beberapa contoh kesuksesan Malaysia. Kesuksesan ekonomi 1. Pertumbuhan ekonomi Malaysia telah berhasil mengurangi kemiskinan ekstrim dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pada tahun 2022,
PDB per kapita Malaysia mencapai 12.471 dolar Amerika Serikat 769. 2. Diversifikasi ekonomi. Malaysia telah berhasil mendiversifikasi ekonominya dari yang awalnya bergantung pada sektor pertanian dan komoditas menjadi sektor manufaktur dan jasa. Kesuksesan sosial 1. Kualitas pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia dikenal berkualitas tinggi, dengan universitas-universitas terkemuka seperti Universiti Malaya dan Universiti Teknologi Malaysia. 2. Kualitas kesehatan. Sistem kesehatan Malaysia juga dikenal berkualitas tinggi, dengan fasilitas kesehatan modern dan tenaga medis yang profesional. Malaysia memiliki beberapa kelebihan dalam sistem pelayanan kesehatannya, seperti biaya kesehatan yang relatif rendah, dengan biaya kunjungan dokter sekitar RM40. Fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di kota-kota besar. Tenaga medis yang profesional dan berpengalaman. Program kesehatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan dasar dan pencegahan penyakit. Bahkan Malaysia pernah sukses menjadi juara dunia dalam sistem perawatan kesehatannya pada tahun 2017 dan 2019 yang lalu, tentu saja dengan mengalahkan negara-negara maju yang dahulu menjadi mentor Malaysia seperti Amerika Serikat, Jepang dan Inggris. Kesuksesan internasional 1. Anggota ASEAN. Malaysia adalah anggota pendiri ASEAN dan telah berperan aktif dalam organisasi tersebut. 2. Pengakuan internasional. Malaysia telah mendapat pengakuan internasional atas kontribusinya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Malaysia juga telah sukses mengembangkan perusahaan minyak milik negara Petronas yang hebat dan terkenal di dunia. Petronas Malaysia telah menjadi salah satu perusahaan minyak dan gas terkemuka di dunia. Berikut beberapa pencapaian dan pengakuan internasional Petronas. Operasional global 1. Operasi di lebih dari 30 negara. 2. Ekspor ke lebih dari 100 negara. 3. Memiliki anak perusahaan di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Penghargaan internasional 1. World's Most Valuable Oil and Gas Brands oleh Brand Finance 2022. 2. Best Oil and Gas Company oleh World Finance 2022. 3. Most Attractive Employer oleh Randstad Employer Brand Research 2022. Inovasi dan teknologi 1. Pengembangan teknologi LNG, Liquefied Natural Gas. 2. Inovasi dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas. 3. Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kontribusi terhadap PDB Malaysia 1. Kontribusi sekitar 20% terhadap PDB Malaysia. 2. Pendapatan sekitar RM240 miliar 2022. 3. Membuat Petronas menjadi salah satu perusahaan terbesar di Malaysia. Mendunia, diakui dunia, bukan mengaku-ngaku ya. Luar biasa memang negara tetangga kita. Yang satu ini tidak mengeklaim, oh terpaling maju, enggak. Tetapi cukup senyap, cukup diam, tapi maju ke hadapan. Itulah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Petronasnya begitu mendapat penghargaan dunia, dan luar biasanya lagi kesehatannya juga maju ke hadapan. Dunia mengakui kesehatan di Malaysia begitu sangat maju, sistem pendidikan yang begitu sangat-sangat luar biasa. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika sahabat-sahabatku suka dengan konten reaksinya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Dan mudah-mudahan hal-hal positif dari negara tetangga kita, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi kita semua. Tetap saling berkomentar yang sopan dan saling menginspirasi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.